saudara-saudari kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabar? Masih dalam suasana liburan Natal dan menyambut tahun baru ya. Tentunya sangat seru sekali. Dan sebelumnya kami ucapkan selamat Hari Natal tahun 2024 dan selamat menyambut tahun baru 2025. Kita bertemu kembali di acara Soan Dosti menuju penghujung tahun 2024 dan akan berganti menjadi tahun 2025. Mari kita alokasikan waktu kita, mari kita persiapkan hati kita, mari kita terima apa sih rema Tuhan yang mau Tuhan sampaikan untuk kita, dan juga bagaimana kita untuk menjadi suatu pribadi yang makin disukai Allah dan makin disukai oleh sesama. Karena apa? Karena kita adalah berkat. Pada hari ini kita percaya, kita bersuka cita bahwa hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Hari ini adalah hari yang baru yang Tuhan sediakan untuk kita. Dan siapakah saudara yang masih percaya dengan janji Tuhan itu ya dan amin? Mari kita semua mengamini, kita katakan yes dan kita katakan amin dan kita pujikan anggur baru tercurah. Kita percaya sukacita Tuhan melimpah atas kita. Yang percaya katakan yes. Yes. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Terimalah anggur yang baru sore ini saudaraku. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini saudaraku, hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba, semua katakan belenggu dosa, belenggu dosa sudah dipatahkan. Semua kembangkan tanganmu, sorak dengan suara yang paling kuat katakan. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Diterima anggur yang baru. Katakan lagi saudaraku, Roh Kudus. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Angkat kedua tanganmu, katakan hari ini. Hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan sudah tiba. Oh yes, we believe. Belenggu dosa sudah dipatahkan. Semua sorak-sorai dengan suara yang lebih kuat katakan. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita.
Bacaan ayat dari Mazmur 148. Saya ulangi, bacaan ayat dari Mazmur 148. Demikianlah firman Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan di surga, pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia, hai segala malaikatnya. Pujilah Dia, hai segala tentaranya. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan. Pujilah Dia, hai segala bintang terang. Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit. Hai air yang di atas langit. Baiklah semuanya, memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya, dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Pujilah Tuhan di bumi, hai ular-ular naga dan segenap samudra raya, hai api dan hujan es, salju dan kabut, angin badai yang melakukan firman-Nya, hai gunung-gunung dan segala bukit, pohon buah-buahan dan segala pohon aras, hai binatang-binatang liar dan segala hewan, binatang melata dan burung-burung yang bersayap, hai raja-raja di bumi dan segala bangsa, pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia, hai teruna dan anak-anak dara, orang tua dan orang muda. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Ia telah meninggikan tanduk umat-Nya, menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihinya, bagi orang Israel, umat yang dekat padanya. Haleluya. Apapun yang saudara-saudari alami sepanjang tahun 2024, baik itu keberuntungan ataupun kemalangan, semuanya ada dalam kendalinya Tuhan. Semuanya ada dalam rencananya Tuhan. Karena kita diizinkan untuk kita melewati proses, kita dididik layaknya seorang bapak mendidik anaknya untuk menjadi pribadi yang baik, semakin baik. Dan karena kita tahu bahwa apapun yang terjadi di dalam dunia ini, kita selalu percaya Tuhan Yesus baik. Mari kita pujikan Bapakku yang baik. Tinggal dekatmu setiap saat di dalam hidupku. Rasakan kasih-Ku, tinggal dekatmu setiap saat di dalam hidupku. Semakin nyata ku
Marilah saudara-saudari kita satukan hati di dalam doa pembukaan. Ya Bapa, saat ini kami anak-anak-Mu berdoa memohon kasih dan karunia-Mu Tuhan, supaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami yang akan memulai ibadah online pada hari ini Tuhan, kami berserah dalam tangan-Mu, supaya Engkau memberikan penyertaan serta hikmat dan berkat-Mu. Melalui ibadah online yang akan kami lakukan ini Tuhan, dengan bimbingan Roh Kudus, kami dapat memahami kehendak-Mu, melaksanakan perintah-Mu untuk hidup dalam kasih kepada semua orang. Terima kasih Bapa, kiranya hanya kasih setia-Mu yang menyertai kami mulai dari hari ini hingga selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Haleluya, amin. Saudara-saudari mungkin pernah teringat ataupun pernah mendengar tentang sosok seorang tokoh Alkitab dari Perjanjian Lama, Musa, di mana dia sangat meminta dan sangat bergantung kepada pimpinan dan tuntunan Tuhan, sampai dia mengatakan dengan sebuah ungkapan doa, tanpa Tuhan beserta kami tidak bisa melakukan apa-apa. Dan kita tidak bisa membayangkan bagaimana ketika hidup kita tanpa Tuhan, karena Tuhanlah yang mempunyai segalanya. Mari kita pujikan, bila Engkau tak besertaku. Besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan
berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Marilah saudara-saudari, kita sama-sama mendengarkan kesaksian yang akan dibawakan oleh saudara kita, di mana dia akan menyaksikan bagaimana kebaikan Tuhan terjadi dalam hidup ini. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, menjumpai Anda kembali dalam program Everyday with Jesus. Tahukah Anda bahwa Tuhan menginginkan buah dan bukan yang lain? Kehidupan yang bertumbuh dan kehidupan yang berbuah-buah. Berapa lama Anda sudah menjadi orang Kristen? Dan seperti apa tingkat pertumbuhan rohani Anda? Dan seberapa banyak buah pertobatan yang sudah kita hasilkan? Dan seberapa banyak hidup kita berdampak bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita, sehingga orang melihat Yesus itu nyata di dalam hidup kita. Yohanes pasal 15 itu berbicara tentang bagaimana memiliki kehidupan yang berbuah-buah. Yesus berkata bahwa untuk memiliki kehidupan yang berbuah, maka yang pertama kita harus menjadikan Kristus sebagai pokok anggur yang benar. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang pertama dikatakan seperti ini. Akulah pokok anggur yang benar. Kenapa ada kata benar? Tentu saja berarti ada pokok anggur yang tidak benar, atau pokok anggur yang palsu, pokok anggur yang tidak sejati. Kenapa muncul kata benar di dalam ucapan Yesus tentang pokok anggur ini? Karena pada waktu itu banyak orang Israel menganggap mereka juga merupakan pokok anggur. Sebab sebagai keturunan Abraham, mereka berpikir bahwa mereka pasti diselamatkan. Jadi tidak perlu Yesus. Selama mereka keturunan Abraham, mereka sudah punya jaminan untuk selamat masuk surga. Padahal kita mengerti dalam perjanjian lama dengan jelas bahwa keturunan Abraham hidup dalam dosa, dan mereka hidup dalam pembuangan juga. Dan itulah alasan bahwa keturunan Abraham tidak layak menganggap diri mereka sebagai pokok anggur. Yesuslah pokok anggur yang benar. Dengan kata lain, kalau ingin berbuah-buah, hanya melalui Tuhan Yesus. Hal yang kedua adalah bahwa kita harus bersedia dipotong dan dibersihkan. Ayat yang kedua dikatakan seperti ini. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Hidup kita harus disempurnakan. Hari demi hari semakin serupa dengan Yesus. Hidup lama, kebiasaan lama, manusia lama itu harus kita tanggalkan, dan sebagai gantinya kita harus mengenakan kehidupan yang baru di dalam Kristus Yesus. Kalau ingin berbuah, maka kita harus rela memotong hal-hal yang mungkin selama ini kita sukai, dosa yang selama ini kita senangi, ikatan-ikatan yang selama ini membelenggu kita, dan mungkin sudah menjadi kenikmatan bagi kita. Kalau kita enggan dibersihkan oleh Tuhan, tidak mau dipotong oleh Tuhan, maka selamanya hidup kita tidak akan berbuah-buah. Kalau hidupmu mau berbuah, relakan hati Anda untuk dipotong dan dibersihkan oleh Tuhan. Dan yang ketiga atau yang terakhir, kita membaca ayat yang keempat. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Kunci yang ketiga, kita harus lekat dengan Tuhan. Carang itu tidak mungkin berbuah kalau dia tidak menempel kepada pokok itu. Karena pokoklah sumber
yang bisa memberikan sari-sari makanan kepada ranting yang akhirnya berbuah. Jadi dengan kata lain, mari lekat dengan Tuhan, menempel dengan Tuhan, hidup dekat dengan Tuhan. Hari-hari ini mungkin kita sudah begitu jauh dengan Tuhan. Sudah sekian lama kita meninggalkan Tuhan. Bukan kebetulan Anda mendengarkan firman Tuhan ini, karena firman Tuhan ini memanggil Anda untuk kembali datang kepada Kristus, untuk kembali erat dengan hatinya, lekat dengan Dia, sehingga hidup Anda pasti berbuah-buah. Saudara-saudari kekasih dalam Tuhan, sebelum kita memasuki pemberitaan firman dan kita menerima sabda atau rema Tuhan yang disampaikan melalui hamba Tuhan, marilah kita siapkan hati kita dan kita mau fokus, kita mau belajar lebih lagi dari kitab Lukas, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-41 sampai 52. Di mana di situ digambarkan perjalanan Yesus dari remaja menuju dewasa. Dan ketika dalam proses tersebut Yesus mengajarkan dan menyadarkan kita untuk menjadi dewasa, bijaksana, dan makin berkenan di hadapan Allah dan juga manusia. Mari kita pujikan doa kami. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan
atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan Indonesia. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Sebelum kita mendengarkan renungan pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu bagi kami semua. Kami boleh dipertemukan kembali pada persekutuan online, dan sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari renungan firman Tuhan pada hari ini. Berikanlah kami hati yang mendengar dan dapat melakukannya itu bagi kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bacaan diambil dari Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Saya ulangi. Bacaan diambil dari Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Demikian firman Tuhan. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar, dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku, tema perenungan kita di hari ini adalah makin disukai Allah dan sesama. Saudaraku, bagaimana perasaannya jika dalam menjalani hidup ini, saudara disukai oleh orang lain, bahkan oleh banyak orang? Tentu perasaannya senang dan bahagia, bukan? Dengan disukai orang lain, pasti kita dikenal, banyak orang yang tahu dan dekat dengan kita. Oleh karena disukai orang lain adalah hal yang menyenangkan, tidak heran
jika orang berlomba-lomba untuk dapat disukai oleh orang lain. Tidak jarang seseorang yang mempunyai media sosial seperti Facebook, Instagram, YouTube, dan sebagainya berusaha mengunggah konten-konten yang bisa membuat orang lain senang dan menyukainya. Demikian juga dalam kehidupan sehari-hari. Orang berusaha untuk memberikan sesuatu hal yang bermanfaat agar disukai orang lain. Jika kita menjadi pribadi yang disukai oleh sesama manusia, begitu gembira dan bahagianya, terlebih bila kita menjadi pribadi yang disukai oleh Allah. Menjadi pribadi yang disukai oleh Allah pasti menjadi kerinduan dari setiap orang percaya. Pribadi yang disukai Allah adalah pribadi yang dirahmati Allah dan hidup seturut dengan kehendak-Nya. Rahmat atau anugerah Allah menjadikan manusia terpanggil untuk hidup dengan rendah hati, taat kepada kehendak Allah dengan sepenuh hati. Atas dasar itu, dalam praktik keseharian, tindakan hidup dari orang yang disukai Allah adalah melakukan perbuatan baik, tidak mengecewakan orang lain. Semua tindakan itu merupakan respons atas kasih karunia Allah. Sebagai wujud respons syukur pada Allah, bentuk kehidupan yang disuka oleh Allah dicerminkan dalam hidup sehari-hari bersama sesama manusia. Karena itu dalam berelasi sama, tutur kata perbuatan kita harus diperhatikan dengan seksama. Setiap tuturan kata yang diucapkan dengan tidak sembarangan. Hindarilah mengucapkan kata-kata yang tidak pantas, kata-kata yang menghakimi sesama. Setiap tindakan yang dilakukan harus menjadi berkat. Karena itu, jadilah pribadi yang berguna, bermanfaat bagi sesama. Bila dalam hidup ini bisa menjadi pribadi yang bermanfaat dan berguna bagi sesama, niscaya kita akan disukai oleh sesama. Meskipun motivasi dasar bagi setiap perbuatan baik yang dilakukan itu bukan semata agar kita disukai semua orang. Sebab jika motivasi dasar perbuatan baik hanya demi disukai oleh semua orang, motivasi itu keliru dan motivasi seperti itu sejatinya tidak diperkenan Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari Minggu setelah Natal ini, kita menghayati kisah keteladanan keluarga dari Nazaret, yaitu keluarga Yusuf dan Maria. Mereka menjadi sumber inspirasi dan sumber peneguhan bagi kita dalam menjalani hidup. Bagaimana hidup yang penuh dengan tantangan dijalani dengan bersandar pada Allah, melakukan kehendak-Nya dengan sungguh-sungguh. Pada saat Yesus berusia 12 tahun, Maria dan Yusuf mengajak Yesus ke bait Allah. Ini bukan kali pertama bagi Yesus datang ke bait Allah, sebab Yusuf dan Maria selalu mengajaknya ke bait Allah di Yerusalem setiap tahun. Pada waktu sebelumnya, kegiatan Yusuf dan Maria yang rutin setiap tahunnya pergi ke Yerusalem tidak dikisahkan oleh penulis Injil Lukas. Namun perjalanan kali ini dicatat cukup detail. Kisah menarik dalam peristiwa ini adalah Yesus hilang dan ditemukan setelah 3 hari. Yesus kemudian ditemukan orang tuanya di bait Allah. Tampak bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan alim ulama. Entah apa isi percakapan itu, kita tidak tahu. Mungkin orang tua Yesus juga tidak tahu, sebab mereka datang setelah selesai percakapan. Alkitab mengisahkan bahwa para alim ulama itu terkagum-kagum dengan kecerdasan Yesus. Dari mana kecerdasannya? Kecerdasan Yesus sangat berasal dari hikmat yang dianugerahkan Tuhan, yang direspons positif dalam kehidupan Yesus. Keluarga Yusuf dan Maria menjadi tempat tumbuh kembang Yesus. Lukas 3 ayat 51 mengatakan bahwa ia tetap hidup dalam asuhan mereka, keluarga Yusuf dan Maria. Frasa itu menunjukkan kesediaan Yesus untuk tetap menundukkan diri selama berada bersama Yusuf dan Maria. Hal ini menunjukkan kerendahan hatinya. Sekalipun ia adalah Allah, ia menyediakan tinggal dalam sebuah keluarga Yusuf yang hidup dengan cara sederhana. Sebagai keluarga, pastikan mereka juga mempunyai pergumulan-pergumulan tertentu. Maria yang akhirnya tahu siapa Yesus tetap menyimpan semua perkara tentang Yesus dalam hatinya. Melalui kehidupan bersama keluarga dan masyarakat, Lukas menceritakan pertumbuhan kehidupan Yesus. Didikan Yusuf dan Maria yang utuh menjadikan pertumbuhan Yesus yang utuh. Ia makin bertambah besar, mengacu pada fisiknya, bertambah hikmatnya, mengacu pada kemampuan hidup dengan baik dan benar,
dapat membedakan mana yang harus dilakukan dan mana yang harus dihindari. Dikatakan juga bahwa Yesus makin dikasihi Allah dan manusia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, belajar dari Injil ini, kita menemukan pesan bahwa pertumbuhan manusia terkait dengan keluarga, lingkungan sosialnya. Manusia tidak bertumbuh seorang diri. Peran keluarga menjadi kekuatan besar. Yusuf dan Maria mengajarkan bagaimana menjadi orang tua yang mengajarkan hidup beriman pada Allah dan menjadi berkat bagi sesama. Mendidik itu tidak mendadak. Setiap tumbuh kembang butuh proses. Maria dan Yusuf mengajarkan tentang proses mendidik. Sekalipun dalam mendidik anak tidak mudah, penuh tantangan, Maria dan Yusuf tetap melakukan dengan setia. Dalam konteks masa kini, mendidik anak semakin berat karena orang tua harus menjalankan profesi. Ketika kedua orang tua sama-sama sibuk, terkadang banyak orang tua lupa mendampingi anak. Tidak jarang terdengar kisah orang tua marah, repot dengan keberadaan anak. Anak-anak itu sungguh malang, keberadaannya dianggap merepotkan, mengesalkan orang tuanya. Belajar dari Injil pula, kita boleh terus belajar dari Yesus. Ia bertumbuh dalam sebuah keluarga. Ketaatan pada orang tuanya tampak melalui kesediaannya mengikuti Yusuf dan Maria. Taat pada orang tua merupakan perintah Tuhan. Selama orang tua masih ada, mereka harus didengar, didoakan, dan didukung. Kita belajar pula dari Yesus yang bertumbuh secara utuh. Pertumbuhan secara utuh bermuara pada hidup yang dikasihi Allah dan manusia. Kesalehan iman bermuara pada kesalehan sosial. Jika keduanya tidak beriringan, hidup belum utuh. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, menutup perenungan kita pada hari ini, dalam kehidupan masa kini, pertumbuhan hidup dikasihi Allah dan manusia itu mewujudkan dalam hidup sebagaimana dikatakan Rasul Paulus dalam Kolose 3 ayat 12-17. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, pengampunan. Di atas semua itu kenakanlah kasih sebagai pengikat dalam hidup bersama. Sebagaimana nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, kita juga harus mendasari semua hal yang kita lakukan dengan hal-hal tersebut. Dalam hidup ini kita juga harus sabar terhadap orang lain. Misalnya ada orang lain yang menuduh kita dengan fitnah, mari kita hadapi dengan kepala dingin, sabar, lemah lembut. Jangan terpancing untuk marah, kita cari tahu apa dasarnya yang dikatakan orang tersebut. Apa yang dikatakan itu benar atau salah, ada faktanya atau hoax. Jikalau kita berada pada posisi benar, jangan takut. Selanjutnya saling mengampuni satu terhadap yang lain. Misalkan ada orang lain yang berbuat salah kepada kita dan ia telah sungguh-sungguh menyesali akan perbuatannya dan minta maaf, mari kita memaafkan orang tersebut. Semua yang kita lakukan itu sejatinya berdasarkan kasih Kristus sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati kita. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kita, sehingga kita dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Hidup saling menghargai dan menerima dalam kasih Kristus, itulah puji-pujian kita yang nyata kepada Tuhan. Dan semua yang kita lakukan baik dengan perkataan atau perbuatan, kita lakukan dalam nama dan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Dalam semua itu, marilah kita bertumbuh di dalam Dia dengan meneladani Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Perenungan kita pada hari ini. Saudaraku, untuk menutup renungan di hari ini, mari kita kembali berdoa. Ya Tuhan, melalui perenungan di hari ini, kami belajar melalui Yusuf dan Maria bagaimana mendidik Engkau ya Tuhan, kerendahan hati dan bagaimana proses mendidik untuk menjadi pribadi yang disukai Allah. Kiranya Tuhan kami boleh mendengar dan merenungkannya dan menjadi remah bagi kehidupan kami sehari-hari. Menutup persekutuan di minggu yang terakhir di bulan Desember 2024, kiranya Engkau terus menyertai kami Tuhan untuk menyambut pergantian tahun ke tahun 2025, sehat, kuat, umur panjang. Kiranya Engkau boleh karuniakan kepada kami yang mendengarkan renungan di hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami bersyukur. Amin.
Puji Tuhan, kita sudah boleh mendengarkan dan kita sudah boleh menerima rema yang Tuhan sampaikan untuk kita menjadi bekal di mana nantinya kita akan menutup tahun 2024 dengan penuh ucapan syukur dan juga kita akan membuka tahun 2025 dengan optimis dan juga dengan semangat yang baru, dengan harapan yang baru dan juga dengan rencana-rencana Tuhan yang baru yang Tuhan inginkan kita kerjakan dalam hidup kita. Mari kita pujikan bersama-sama Saatku Menyembahmu. Oleh sebab itu kita harus bersyukur punya Tuhan yang sangat ajaib, punya Tuhan yang sangat dahsyat. Saatku menyembahmu, Rohmu bekerja, saatku memujimu, Kau bertata di atas pujian.
Marilah kita bangkit berdiri, menyilangkan tangan kanan di dada kiri kita, bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Baiklah saudara-saudari, mari kita satukan doa dalam doa syafaat. Bapa kami yang baik, terima kasih karena Engkau masih menyertai dan menjaga keluarga kami hingga detik ini. Tuhan, bimbinglah keluarga kami agar hidup dalam semangat kasih, harmonis, dan saling mengasihi satu sama lain. Jika kami ya Tuhan harus menjumpai kesulitan, tolong bimbing kami untuk tetap percaya bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan keluarga kami ini. Pimpin pula tiap-tiap kami untuk menjadi terang-Mu dan jaga hati kami dari segala pengaruh. Kiranya Engkau juga memberikan kami berkat dan kesehatan ya Bapa. Kami mohon padamu, hindarkan kami selalu dari perbuatan yang buruk, dan biarlah kami melakukan perbuatan yang baik dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya. Tuhan yang penuh kasih, kami datang kepadamu dengan hati yang penuh syukur dan harapan. Kami berdoa untuk gereja-Mu di Indonesia agar semakin menjadi terang yang menerangi bangsa ini. Kami mohon agar gereja-gereja di seluruh Indonesia dipenuhi dengan kasih, persatuan, dan semangat untuk menyebarkan Injil. Semoga setiap gereja menjadi tempat yang penuh dengan pengajaran yang benar, kedamaian, dan mampu menyatukan umat dalam iman. Kami juga berdoa agar para pemimpin gereja diberi hikmat dan kekuatan untuk memimpin dengan setia, dan agar jemaat diberkati untuk melayani Tuhan dan sesama dengan hati yang tulus. Kami juga berdoa khusus untuk GKJ Plengkung. Kiranya gereja ini tetap menjadi tempat yang penuh kasih dan pengajaran yang benar, serta menjadi komunitas yang saling mendukung dalam iman. Berkatilah para pemimpin gereja dan jemaat, agar kami semua dapat terus bertumbuh dalam iman dan menjadi teladan kasih Kristus bagi orang lain. Kami mohon agar GKJ Plengkung tetap menjadi saluran berkat bagi mereka yang membutuhkan dan terus memuliakan nama-Mu dalam setiap langkah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Segala puji syukur kami panjatkan hanya kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas pemeliharaan-Mu yang menjaga dan melindungi kami dalam setiap aktivitas kami sehari-hari. Kami mengucap syukur karena hari ini Engkau telah memberikan kesempatan bagi kami untuk saling menguatkan dan mendoakan satu sama lain. Ya Bapa, kami berdoa khususnya bagi bangsa kami Indonesia. Kiranya Engkau senantiasa memberikan perlindungan bagi tanah air tercinta ini. Tuhan Yesus, kami tahu Indonesia ada di hati-Mu. Saat ini kami mau bersatu hati dan mengangkat tangan kami untuk negeri kami Indonesia. Kami berdoa bagi setiap jajaran pemerintahan Indonesia, baik lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Berikanlah setiap jajaran pemerintahan hikmat
agar bisa memimpin negeri ini dengan benar dan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa supaya hanya kebenaran dan keadilanlah yang akan ditegakkan di bangsa ini. Biarlah hanya pemerintahan yang takut akan Tuhan, yang berdiri di atas kebenaran dan seturut dengan kehendak Tuhan dalam mengambil setiap keputusan. Ya Tuhan, hari ini kami juga berdoa bagi bangsa-bangsa di dunia ini. Kiranya Engkau menyatukan hati setiap bangsa, sehingga kedamaian saja yang akan mewarnai hubungan antar bangsa di dunia ini. Jauhkanlah bangsa-bangsa dari bencana, malapetaka, dan pertikaian. Kami berdoa bagi kesuburan dan keamanan agar terjadi atas bangsa-bangsa. Limpahkanlah hikmat-Mu atas setiap orang di dunia ini, sehingga hidup semua orang dan bangsa dapat berdampak baik bagi sekitarnya. Satukanlah hati kami semua agar kami bisa menjadi terang dan garam yang efektif bagi negara kami, ya Tuhan. Ampunilah setiap dosa kami dan tuntun kami supaya kami semua bisa terus berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami, ya Tuhan. Terima dan kabulkanlah seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapa yang di surga, Bapa yang selalu memberikan kami kekuatan di dalam setiap kegiatan kami. Kami berdoa ya Tuhan bagi kami yang masih menyelesaikan studi, baik itu studi tingkat dasar hingga ke perguruan tinggi, agar setiap kerja keras kami dapat memperoleh hasil yang terbaik, nilai yang terbaik, dan nantinya akan mencapai standar yang diinginkan, baik itu standar secara sekolah maupun standar pribadi. Berikan kami kesehatan, berikan kami kemampuan untuk mau menerima setiap apa yang diajarkan oleh pengajar. Berilah hati kami yang mau mendengar dan tidak berpangku pada pengertian kami sendiri. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap pekerjaan kami. Biarlah pekerjaan ini dapat berguna baik bagi wilayah pelayanan kami, baik bagi keluarga kami, dan bagi bangsa Indonesia di dalam pembangunan negara ini. Berilah setiap kami hati yang ikhlas, hati yang mau melayani, baik itu melayani sesama kami dan melayani di dalam setiap peribadahan kami. Tuhan Yesus berikan kami kesehatan agar setiap pekerjaan kami dapat memperoleh hasil yang lebih baik. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Bapa yang ada di surga, kami bersyukur atas kehadiran-Mu dalam persekutuan ini. Terima kasih atas penyertaan yang telah diberikan sehingga persekutuan kami dilaksanakan hari ini berjalan baik dan lancar. Kami juga berdoa untuk seluruh pendeta, majelis, jemaat GKJ Plengkung, dan para pelayanan-Mu. Kiranya Engkau
beri mereka kekuatan dan kekuatan untuk terus bekerja di ladang-Mu, membawa visi besar menjadi bangsa-bangsa kembali percaya pada Engkau. Berkatilah kami dan keluarga kami, serta bimbinglah kami untuk menjalani hidup sesuai kehendak-Mu. Kami memohon ampun atas segala dosa yang telah kami lakukan. Semua ini kami panjatkan dalam nama Putra-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bacaan diambil dari Kolose 3 ayat 12 hingga 17. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam kamu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Sebelum kita mengakhiri acara Soan Gusti di penghujung tahun 2024 dan kita akan bertemu kembali di acara Soan Gusti 2025, marilah kita bersama-sama menerima doa berkat. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyertai saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Marilah saudara-saudari, sebelum acara Soan Gusti ini usai, kita bersama-sama pujikan lagu Kau Ku Sembah. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi, Kau dimuliakan atas Tuhan yang Maha Tinggi, Kau dimuliakan atas segala alam. Kau ku sembah,
Terima kasih saudara-saudari kekasih dalam Tuhan Yesus. Kita sudah menyelesaikan acara rangkaian Soan Gusti penghujung tahun 2024 dari awal, pertengahan hingga akhir. Semoga apa yang kita lewati sepanjang tahun ini kita tetaplah mengucap syukur dan juga kita tetap punya semangat untuk menabur kebaikan Tuhan, karena kami percaya bahwa Tuhanlah sumber segala-galanya di hidup kita. Dan ketika kita kembali ke roti hidup, kita kembali ke Tuhan, kita kembali berkata dan kita bertanya, mendekatkan diri sama Tuhan, sehingga apapun yang kita kerjakan itu boleh menyenangkan hati Tuhan dan juga boleh menjadi berkat untuk sesama. Terima kasih, sehat selalu, happy holiday, selamat tahun baru 2025, Tuhan Yesus memberkati.